Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama podcast PWI Kota Bandung, Basa Basi, Buka Suara, Bahas Solusi. Dan alhamdulillah hari ini hadir Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Bapak Dr. Yorisa Satifah MKes. Dan saat ini ya kita akan bincang-bincang ngobrol dengan mengenalkan tema permasalahan penanganan permasalahan sosial dan resistensi gejolak sosial di Kota Bandung. Dan turut mendampingi saat ini bersama Pak Kadis juga hadir Kepala Bidang Rehabilitasi ya Pak Sosial. Ya? Rehabilitasi Sosial Bapak Irfan Alamsah. Selamat datang juga untuk Pak Irfan. Ya, alhamdulillah sekarang hadir langsung Pak Kadis karena kemarin dengan kesibukannya dengan Pak Wali ya. Ya Pak Kadis, jadi seperti dengan tema tadi ya Pak, ini panas masalah penanganan permasalahan sosial dan resistensi gejolak sosial di Kota Bandung. Mungkin dari kedinasan Bapak, Dinas Sosial terhadap warga Bandung, mau ada yang disampaikan tentang langkah yang diperjuangkan oleh Bapak sebagai Kepala Dinas Sosial bersama jajaran untuk di Kota Bandung saat ini. Baik. Nuhun Kang Dani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi pendengar Basa Basi Podcast ya. Podcast Basa Basi. Alhamdulillah ini ajang yang pas ya mungkin untuk kita bisa menyampaikan sesuatu untuk warga Kota Bandung yang tentunya masalahnya adalah masalah urusan wajib dasar ya. Jamak sosial. Jamak sekali luas gitu ya. Masalah sosial, jadi dikaitkan dengan aspek manapun pasti nyambung gitu Kang Dani. Nuhun saya mendapatkan kesempatan bisa berbagi di sini, mungkin ada beberapa hal, mungkin bisa banyak hal bisa saya sampaikan. Kami sampaikan dari Dinsos ya Pak ya, terkait dengan urusan sosial. Jadi kalau berdasarkan tema, memang mungkin kita bicarakan dulu masalah akar masalahnya gitu ya. Jadi memang kalau di Kota Bandung ini angka kemiskinannya juga cukup tinggi. Menarik ya, disebut tinggi, tidak terlalu tinggi, disebut rendah juga tidak terlalu rendah. Di angka 3,51% gitu saat ini. Mohon. Jadi bisa dihitung dari jumlah total 2 juta, hampir 2.600.000 penduduk Kota Bandung di kala malam. Di kala siang mungkin itu bisa lebih tinggi. 2,7-an. Ya 2,7-an, ya banyak. Mungkin bisa sampai 3 jutaan. Nah itu juga menjadi persoalan Kang Dani dan para wargi karena memang Kota Bandung mah ibaratnya kayak gula gitu ya. Jadi daya tariknya cukup tinggi. Magnetnya kuat. Kalau disebut gula itu semut-semutnya pada pengen datang ke Kota Bandung. Karena memang daya tariknya cukup bagus. Udah mah statusnya Kota Bandung sebagai penopang Jawa Barat, sebagai ibu kota gitu ya, sebagai barometernya Jawa Barat. Jadi segala sesuatunya bisa diraih harapan orang-orang tuh di Kota Bandung. Jadi kaitannya jadi pasti akan ada dampak atau impact. Impactnya adalah untuk urusan kesejahteraan sosial. Nah kami sebagai tupoksi dari Dinas Sosial itu untuk mempertahankan agar kesejahteraan sosial warga Bandung itu dan juga warga non Kota Bandung yang datang ke Kota Bandung harus terjaga, gitu ya. Nah sementara melihat kondisi di Kota Bandung persoalan sosial begitu jamaknya, gitu banyaknya ya. Apa faktor utamanya adalah yang pertama kemiskinan atau masalah ekonomi. Alasan ekonomi. Iya, masalah ekonomi. Jadi karena beberapa orang atau beberapa warga tidak terpenuhi ekonominya, mereka akan mencari ke jalan untuk mencari nafkah di sana. Nah, dengan cara yang tentunya tidak dibenarkan, gitu ya. Yang nanti dampaknya lagi adalah memberikan dampak ketidaknyamanan untuk warga Kota Bandung yang lainnya, gitu ya. Karena sempitnya lapangan pekerjaan, terbatasnya lapangan pekerjaan, juga orang-orang juga dengan kemampuan terbatas tidak sebanding dengan pekerjaan yang ditawarkan. Betul, gitu ya.
Jadi Ya. mungkin ditawarkan terlalu tinggi, tapi kemampuan mungkin terlalu Kemampuannya. rendah gitu. Ya. Jadi nggak Tidak ketemu. choose in the right Ya place gitu betul. ya. Tidak right man and right place. Tidak juga sesuai dengan need. Iya. Juga dengan demand-nya, sehingga tidak ketemu itu ya. Jadi akhirnya banyak cari di jalan, ya cari yang mudah. Iya. Yang disebut dengan kelompok PPKS sekarang istilahnya. Apa itu Kalau PPKS? PPKS itu jadi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial. sosial. Kalau dulu istilahnya PMKS, Pak. PMK. Kalau PMKS kan agak negatifnya, penyandang masalah. Penyandang masalah. Nah, kalau ini mah lebih ke hal yang positif. Supaya nanti kitanya ada energi positif. Agak halus bahasanya. Pemerlu. Tapi si nama sama. Di PPKS itu kalau tidak salah di Permensosnya 26 ya Pak Kabid ya. Ada 26 jenis, Pak. Permensosnya? Di dalam Permenkos diatur bahwa PPKS itu ada 26 jenis kayak gelandangan, pengemis, pengamen, anak jalanan, anak terlantar, lansia terlantar. Boleh tahu nih Pak Kabid bocorannya Permensos nomor berapa nih? Permensos 8 tahun 2012. Oh, 2012. Ya. Mohon. Di situ tertera bahwa jenis-jenisnya itu. 8 ya Pak ya, yang itu. 26, Pak. 20. Tadi Permensosnya nomor 8. Ya. Mohon. Tapi jenisnya itu ada 26. Nah, kami yakin PPKS yang ada di Kota Bandung itu hampir ada semua. Ya, tapi memang mohon di 26 itu hampir ada semua. Tapi didominasinya oleh dua terbesar itu adalah gelandangan dan pengemis, Pak. Ya. Mungkin itu yang mudah dilakukan, Pak, dan juga mudah menghasilkan uangnya. Izin Pak Kades. Itu yang disebutkan yang tertinggi gelandangan pengemis. Mohon. Kalaupun secara data, orang Bandung atau dari luar? Ya itu memang perlu didata terus ya, bahwa tapi memang kebanyakan orang Bandung dominasi. Ada beberapa yang bukan orang luar Bandung, makanya ini salah satu tusi dari Dinsos untuk melakukan asesmen tersebut. Gitu, nanti ada tahapan-tahapan kan Pak ya, yang ratusan orang yang masuk ke dalam PPKS ini harus kita lakukan pendampingan, lakukan asesmen, yang mana orang-orang itu harus dikembalikan, Pak. Nggak boleh dia di jalan. Dia harus kembali ke keluarganya. Ya. Apalagi anak-anak terlantar ini kemana ibu? Nah, upaya itu sebenarnya. Nah, upayanya adalah kita ada kegiatan rutin setiap hari. Kita didata kan kebayang ya seluruh Kota Bandung ini. Kami juga punya data, tentunya Pak Kabid punya data mana yang titik-titik peaknya ya, yang mengumpulnya di mana. Karena kan disesuaikan juga dengan pemberinya. Pemberi yang tidak disarankan, makanya ya. Nah itu juga mungkin tempat ramai, tempat strategis. Nah apalagi mungkin kalau untuk orang Bandung mah ya udah tahu jarang mereka yang memberi Pak Kang Dani. Tapi kalau mungkin orang luar Kota Bandung datang ke sini ingin memberi kepada orang yang tidak mampu, tapi kan jadi salah. Serba salah ya Pak. Niat maksud mau ibadah, sodako, ya dijerat dengan aturan. Tapi kadang maaf. Yang menerima pun kadang-kadang ada yang memanfaatkan ya Pak ya? Memanfaatkan. Ya kita bisa lihatlah di media sosial banyak juga yang terungkap, mohon maaf ya, pakai kaki palsu ya, pura-pura nggak punya dengan kaki, trik gitu ya, macam-macam ada yang itu kan, tapi penghasilannya ternyata kalau diungkap itu kan luar biasa. Dan ini dampaknya apa? Bukan sama si orang tersebut, tapi dia kan akan saling mouth to mouth memberitahu ya. Bahwa pekerjaan itu yang paling gampang dan paling banyak menghasilkan uang. Nanti orang akan datang lagi mencari pekerjaan itu terus. Karena dengar cerita dari yang sukses, akhirnya sukses story itu menular ke orang-orang makin banyak lagi. Akhirnya makin banyak lagi PPKS kita di Kota Bandung. Jadi heureun kuno kitu gitu Kota Bandung. Nah itu harus ditertibkan. Nah kami tugas utamanya adalah untuk itu Pak. Ya untuk menyisir agar itu bisa direduksi, dikit-dikit hilang. Nah kami tadi pertanyaan Kang Dani, kumaha upayana setelah di asesmen kita lakukan dengan pekerja sosial yang ada di kami lakukan asesmen ini di mana nih masalahnya. Dan kami untuk itu upayanya adalah memberitahukan kepada mereka, mensosialisasikan dan bisa langsung mouth to mouth atau face to face, nggak boleh begitu. Itu dilarang, ada perdanya kan gitu ya, ada aturannya. Jadi nanti dia harus kembali kemana? Kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Jadi kalau kembali ke rumah itu istilahnya namanya reunifikasi atau reintegrasi. Jadi si petugas
Dinsos itu sendiri yang mengarahkan. Ya, petugas Dinsos dibantu oleh petugas-petugas pekerja sosial yang ada di kelurahan. Kelurahan, Puskesos Satu itu. ya, 151 itu diturun ke jalan untuk mendata itu. Nah, kita lakukan pendekatan, asesmen. Nah, ini terkesan kan kok nggak selesai-selesai ya. Dari dulu Dinsos ini mengerjakan ini. Karena kan ada lagi, nambah lagi. Ini selesai, muncul lagi. Selain itu Pak Kades bukan nambah aja. Saya kadang-kala ngintip. Ini ada yang mengarahkan memobilisasi Pak. Tuh, Nongkrong. mohon. Saya pernah ngintip itu Pak. Iya, iya. Nah, maaf nih Pak Kades. Kenapa nggak itunya aja yang di tanda petik didekati, dihimbau agar tidak memobilisasi gitu. Ya, itu juga salah satu upaya kan. Setuju nggak nih Pak Mohon. Kades kalau itu memang ada Ya. gitu di Bandung? Jadi kalau dari penyakit mah ya, jadi bukan nyembuhin batuknya, tapi penyebabnya. Penyebabnya. Ya. Nah, sami gitu oke. Jantan penyebabnya apa? Penyebabnya radang misalnya ya. Infeksi. Nah, itu yang diobatinya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita kan juga ngelihat mata, telinga kita sama seperti Kang Dani. Itu di mana budak asa di nyawa gitu misalnya di situ aja gitu ya. Ternyata si pengaturnya tuh ada di belakang, nunggu di belakang kios. Nah, itu kita udah lakukan juga. Ya. Terdeteksi oleh Dinsos. Terdeteksi karena memang di petugas Dinsos harus punya jiwa intelijen juga ya. Om itu kita mah tidak ngikutin intuisi susah gitu kalau lurus-lurus aja, jadi harus juga punya ilmu itu. Ya, selamat buat Puskesmas Kota Bandung 151 kelurahan nih Pak Kades sudah mengatakan bahwa Anda itu intelijen. Iya betul, harus punya ilmu itu mah karena kalau nggak gitu kita akan buang tenaga juga Pak. Ya. Terus aja ininya dibetulin, ininya enggak mah gitu. Ini justru ini penghasil masalahnya tuh di sini, penyebab masalahnya. Dinsos merasa kekurangan SDM nggak Pak untuk penanganan itu? Karena dengan cakupan permasalahan sekota Bandung, keterbatasan SDM gitu loh. Ya, kecuali di jadwal ya, seperti ya betul. Karena sedinsos aja kita kurang dari 100 ya SDM itu ya dibanding dengan OPD lain gitu ya. Sementara urusan kita memang kalau dinsos lebih banyak ke lapangan kan Dani. Kayak saya ini ya 100 SDM. Kurang di Permensos aja udah 26 masalah. Ya. Jadi kami kekuatannya itu dengan menggunakan kekuatan eksternal. Pekerja sosial, penyuluh sosial yang ada di luar kantor Dinsos itu yang kita upayakan. Tapi optimis Pak, kita mah nggak mau mati gaya ya. Kita mah geningan petugas Dinsosna sekedik tas di damalan tepon gitu. Dan kita justru harus sebaliknya dengan itu kita dengan kolaborasi. Jadi justru Pak Kang Dani, kelurahan kan 151. Peksosnya ada masing-masing satu aja udah kekuatannya 151. Dan kita tadi ayah versus, nah tadi kan PPKS ya Pak ya. PPKS. Nah kita ada yang melawan positifnya adalah PSKS. PSKS itu pekerja sosial apa? Potensi sumber kesejahteraan sosial. Potensi sumber kesejahteraan sosial. Nah, potensi ini bisa macam-macam dari sisi SDM. Siapa aja yang jadi PSKS teh? SDM mulanya satu PSM, Pak. PSM. Pekerja Sosial Masyarakat. Ini ada minimal 10 orang di satu kelurahan. 10 orang satu kelurahan. Berarti kali 151. Aya 1.500. PSM saya mah senang pisan. Nggak usah saya punya anggota 1.000, Pak. Dengan mendaya gunakan teman-teman PSM itu. Aja. PSM. Baru PSM. Belum naik ke kecamatan. Belum kecamatan ada TKSK. IPSM apa itu, Pak? PSM itu pekerja sosial. Ada ini ikatannya. Wadahnya. Kalau PSM itu pekerjanya. Soalnya kemarin di Kira Condong itu bisa bagi-bagi sembako tuh buat lansia. Iya, keren. Apa sih? Kemarin shopping oke nya. Iya. Bagi-bagi sembako buat lansia sama Linmas itu luar biasa. Makanya dari tanya I-nya apa gitu. Ikatannya mohon. Ikatan. Mohon. Jantan aya ieu gitu aya komunitasnya mereka diikat oleh itu. Nah, bagus ini bagus. Kekuatannya bagus. Kuat seperti PWI begitu. jadi outputnya ada, pekerjaannya ada jelas. Nah, itu kalau nggak kita raih sama Dinsos nggak bisa jalan. Jadi Dinsos itu memang harus sebagai koordinator dan regulator yang mengatur semua kegiatan sosial di Kota Bandung dengan potensi yang ada.
Itu baru PSM naik tadi ke kecamatan. Aya naon? Aya TKS ke KSK, tenaga sosial kesejahteraan sosial Sosial. kesehatan. Ini ada 30 orang. Ini mah TKSK mah justru levelnya lebih kuat karena secara regulasi dia disupport oleh Kemensos. Gitu Pak, kekuatannya iya. Jadi di SK-kan oleh Kemensos, yang dipilihnya juga oleh melalui kementerian. Jadi kementerian sampai segitunya, daerah aja sampai disupport untuk urusan SDM-nya. Nah, jadi kalau yang untuk urusan-urusan PPKS itu di lapangan tuh yang jadi koordinator lapangannya TKSK, Pak. Jadi di mana iya ada masalah ODGJ misalnya atau gelandangan yang sulit dikendalikan. Kecamatan Lengkong kita udah punya datanya, namanya udah ada. Tinggal kontak, mereka langsung koordinasi, di bawahnya ada PSM. Ya. Itu dari sisi SDM Pak. Belum Karang Taruna. Karang Taruna itu kan anggotanya lebih banyak lagi dari PSM. Kenapa ada sentuhan dengan Karang Taruna, Pak? Karena Karang Taruna itu adalah SDM potensi. Tupoksinya sama membantu untuk urusan kesehatan. Iya. Juga ya. Nah, Karang Taruna memang lebih jamak istilah Kang Danima tadinya, jumlahnya lebih banyak. Tapi kekuatannya bila diukur ini lebih banyak lagi karena ini mah anggota anotos pasti gitu. Ya. IPSM kan direkrut dulu. Kang mau nggak jadi PSM? Oh naon syaratnya? Kiki, oke kita rekrutnya. Ada syarat juga ya? Oke dapat ID. Karang Taruna mah selama dia berumur remaja kalau nggak salah ya. Saya lupa Pak Kabir umur berapa ya, dia tuh sampai umur sekian. 45 kali. Nah gitu. 45 tahun. Udah pasti jadi anggota Karang Taruna. Pami abdi sareng Kang Ri sabar tos langkung 45. Pami ASN terus pensiun. Jadi terus jadi Karang Taruna mah udah menjadi warga masyarakat yang usianya masuk ke dalam kelompok itu udah jadi Karang Taruna. Nah, secara otomatis lah gitu ya. Otomatis. Nah, abdi kantun koordinasi sareng konsolidasi dengan para ketua-ketuanya. Ini bisa digerakkan. Nah, apalagi dengan urusan ini tadi PPKS. Ketuanya Pak Andri, Pak. Andri Gunawan. Kemarin sempat protes. Beliau jantan punya kekuatannya dua. Satu dia sebagai Karang Taruna sebagai anak muda. Kedua juga dia sebagai anggota dewan. Itu kan potensi, Pak. Laras-laras PS. Sukses. Pengusaha oke. Dan abdi teh diskusinya sering abdi teh TikTok teh langsung. Dan permasalahannya. Jadi beliau bisa menggunakan kekuatan beliau sebagai legislatif, sebagai itu jadi kuat. Serang abdi sebagai eksekutif. Dan untuk urusan itu beres semua. Oke, Pak Kades. Itu selain tadi langkah nampaknya Dinsos ini karunya cek abdi nya. Permasalahan banyak, SDM cuma sedikit. Kira-kira ada nggak daya dukung kanan kiri, katakanlah pihak swasta? Ya bahasa ini mah semacam TJSL gitu. Ada nggak kira-kira mitra seperti itu? Membantu Dinsos gitu. Ya mungkin kalau kayak TJSL, CSR itu kalau kebanyakan kita tahu itu kan untuk urusannya yang gimana gitu ya. Tapi kita justru harus mengolahnya dari sisi yang kesejahteraan sosial. Jantan kita harus mendayagunakan potensi ini masuk dalam PSKS tadi Pak. Jantan tadi dicariuskeun dugi ka Karang Taruna baru SDM dalam PSKS. Nah sekarang ada yang namanya LKS. LKS itu lembaga seueur KSKS. Tapi kata kuncinya KS Kang. Jadi emot LKS lembar kegiatan siswa. Sering kuliah berarti apa itu? Jadi di LKS itu lembaga kesejahteraan sosial. Jadi lembaga-lembaga yang ngurusin kan pemi CSR mah Pak banknya terus perusahaan misalnya kue ya fashion banyak lah gitu ya. Itu mah perusahaan publik pemi LKS mah memang urusannya ngebantu orang dan jumlahnya di Kota Bandung ada 90 yang aktif 60 yang super aktif 40 membantu tupoksinya adalah KS tadi kesejahteraan sosial. Jadi dia nggak ada CSR atau TJSL untuk urusan event. Misalnya eventnya memeriahkan hari apa? Enggak. Dia mah tujuannya adalah membantu. Karena dia mah donor. Seperti NGO urusannya untuk itu. Setelah ku abdi diidentifikasi dari ke-60 yang aktif ini, mereka itu tujuannya sama. Tapi skupnya benten-benten. Diurai ku abdi teh Pak. Jadi ada yang dia versinya ngebantu di urusan pendidikan. Ada yang di urusan kesehatan. Ada yang di urusan kesejahteraan. Ada yang urusan rumah. Ada yang di urusan jaminan kesehatan. Coba. Masya Allah. Begitu luas sekali ya. Ternyata ku abdi di Korean tehnya.
ini tuh yang ngebantu tuh banyak peserta. Ini Mansur Abdi lebih dari TJS. Setelah kemarin Abdi guys kemarin bisa bertemu dengan salah satu LKS advokasi 1,5 jam bicara di tempat beliaunya, diuraikan ke tupoksinya. Wah, Abdi nanti merinding ya, karena ternyata kaum Agnia itu juga lebih banyak daripada yang PPKS. Tapi mereka itu nggak tahu Kang harus bantu siapa. Yang dibantu nggak tahu harus dibantu sama siapa. Nah Abdi, kami Dinsos selaku regulator menyatukan itu. Jadi si yang dibantu sama yang ngebantu ketemu. Agar bantuan itu nggak orang itu lagi. Dan tepat sasaran lah. Tepat sasaran. Jangan-jangan yang desilnya 6 ke atas dibantu lepat atau Kang? Ya, betul. Orang yang desil 7 dibantu mau nerima nggak Kang? Pasti mau. Pasti mau. Sanu tuh alim kenging voucher ge resep. Terus. Nah, itu salah. Padahal semestinya sudah desil 4 juga nggak boleh ya? 4 boleh. Sampai 5 batasnya kan. Oke, batasnya. Karena desil 6 itu udah menengah ke atas. Itu udah nggak boleh bantuan. Termasuk kalangan janda-janda yang desil itu pun ada kan tahapannya yang berhak menerima dan tidak ya? Kedah jandanya Pak. Gitu. Kedah janda. Salah satu ya, kalau dia masuk ke dalam kelompok kemiskinan itu boleh. Pemejanda nak kaya mungkin tentunya. Nah itu maksudnya kan ada kelas-kelasnya gitu ya. Tukang Dani Wedang. Eta mah ya kan. Pame 1 sampai 5 kita optimalkan itu karena memang dari sisi kemampuan mereka nggak penghasilannya jauh dari kita. Nah itu kita support. Gitu Kang. Dan alhamdulillah ya. Masyarakat ini kan sekarang apapun selalu kan namanya dinas sosial ya, naon-naon ke dinsos. Nah, apakah dinsos bisa bukan menameng gitu ya, menjelaskan, hey urusan ini mas sebenarnya bukan ke dinsos gitu, tapi karena udah kadung bantuan selalu ke dinsos. Nah, ada spek nggak itu yang dinsos itu apa gitu kan? Nah, justru sebaliknya Kang Dani, kami nggak mau pakai statement itu. Justru kalau pakai statement itu kami kayak buat dinding, kasihan masyarakat. Jadi nggak apa-apa justru dinsos sebagai tempat bertanya. Karena urusan sosial. Mereka pasti marah dulu. Mereka marah, mereka kecewa. Nah kami hanya ngebuka aja jalannya 2. Satu pakai offline, satu pakai online. Jadi supaya meringankan tugas kami, mendingan pakai online. Biar orangnya nggak datang, interaksi pun nggak terlalu ketemu. Karena keterbatasan SDM kami. Nah, tapi kami punya pusat pelayanan, bukan pusat pelayanan pengaduan Pak Kang. Kalau Kang Dani nanti main ke Cili, di kantor kami itu ada pusat pelayanan pelanggan atau masyarakat yang isinya gedung itu menerima aduan masyarakat yang marah, yang kecewa, yang terlempar dari desil 1 sampai 5-nya ke kami. Tapi karena kami sekarang udah membuka yang online, jadi sekarang perbandingannya udah 30-70, keren Pak. Keren kan? Jadi lebih aktif online sekarang ya? Jadi orang tuh sekarang udah peduli. Melek terhadap teknologi lah ya. Dan kami udah punya komitmen yang 100% harus terjawab. Kalau kita responnya lemot, misalnya hanya 50% ke bawah, mereka akan datang ke layanan. Pasti. Lebih marah lagi. Nah, tapi kalau kami di awal tadi katakan ini bukan urusan dinsos, nah itu mereka akan marah Pak. Justru kami tampung dulu. Jadi kami seperti kayak pintu masuk semua aduan, nanti kami baru kita bukan dilempar ya, tapi kita arahkan. Ibu dan Bapak, ini masalahnya di UHC misalnya. UHC Ibu ditolak atau PB Ibu ditolak, Ibu nanti ke sini dulu ya, ke BPJS. Setelah dari BPJS nanti Ibu ke Dinas Kesehatan ya. Jadi kami mereka akan senang. Jadi petugas di Bapak pun sudah dibekali. Udah dibekali, kami kita udah pelatihan customer service Pak. Jadi mohon maaf kalau disebut, nggak boleh ya menyebutin nama bank. Salah satu bank lah. Salah satu bank swasta itu kan, mungkin Kang Dani juga familiar ya bank tersebut. Seorang security bisa menyelesaikan 40% urusan keluhan. Baru di depan. Baru security. Jadi meringankan CS. Meringankan petugas kasir dan teller. Jadi ternyata persoalan yang begitu bergejolak beres di grassroots. Nah, di Dinsos juga sama. Teriak-teriak marah-marah, tapi kasirnya, ternyata masalahnya kecil. Dipenetrasi dulu anak. Nah, kayak gitu merangkul masyarakat apa keluhannya.
Kalau kita udah pasang dinding, itu bukan dinsos. Namanya aja sosial, itu bukan dinsos. Mereka akan kemana? Bingung. Kasihan. Ya soalnya ya kita cermati juga apapun karena namanya dinas sosial ada kasihannya dinsos jadi seolah Ya memang itu. sasaran apa gitu. Nuhun. Aduh nuhun Kang nanti karunya kan. Tapi upaya kita ya tetap dalam situasi apapun masyarakat harus terlayani. Kalau action tindakan misalnya masih ada nggak punya mobil kayak apa sih kejaksaan dulu kan? Ada, tetap ada. Dulu tuh warnanya biru ya, Ya biru tua ya. biru tua Oh, masih ada. pasti. Karena untuk penjangkauan. Jadi pingin lihat ke kantor dinsos. Boleh. Nah, ini justru keunikannya Kang Dani. Saya Itu pengen tuh untuk menindak yang tipiring apa ya? kalau tipiring mah oleh Satpol PP. Kami yang langsung istilahnya diambil, diangkut, langsung dibawa ke sana. Kita pilah di sana. Apakah masuk ke rumah singgah dulu? Kita kan punya UPT rumah singgah. Oke. Nanti di sana di treatment. Setelah selesai selama 7 hari, kita kembalikan. Di yang tadi pertanyaan Kang Gani itu Kota Bandung atau Sanes. Nah, kita di situ dipilah Di filter dari 10 orang misalnya, yang 5 orang Kota Bandung kembaliin ke rumahnya. Ya. Reunifikasi. Yang 5 lagi orang Garut, Sumedang, Indramayu, Subang, wih kan. Abdi bersurat ke salah, jadi ditampung oleh mereka. Awas kalau masuk lagi. Gitu kan. Gitu, ya berdayakan di sana. Kayak gitu banyak. Cuman inovasinya kalau bicara inovasi, Kapayun Abdi hoyong mengemas biar mobil itu nggak seperti kata Bapak tadi seperti mobil penindakan gitu ya. Jadi pengen dibuat lebih halus supaya membuktikan bahwa Dinsos hadir ke masyarakat dan memanusiakan masyarakat dari segmen apapun. Nanti kalau PWI ngadain acara apa, ada booth ya Dinsos nanti di sini. Ya. Sekaligus sosialisasi juga. Oh, Wow, siap. Ya, kemudian ini kembali ke masalah tema nih kan penanganan permasalahan dan itu yang tadi resistensi gejolak nih. Nah, sekarang ngobrol tentang gejolak-gejolak sosial Pak, yang belakangan ini di Kota Bandung. Ya gejolak itu ya kenapa bisa jadi gejolak sosial? Upaya resistensinya itu adalah kan kita menghambat biar jangan sampai ada gejolak ya Kang. Intinya mah warga terus disapa. Tadi teh istilahnya naon Kang dan itu apa? Warga PSW apa? Wajawa Wajako, warga jaga warga jaga kota. Wajawa Wajako itu yang program warga jaga warga, itu, warga jaga saya kota. setuju itu sebagai upaya resistensi terhadap dan berlanjut sekarang Siskamling apa? Ya kemasannya ke Siskamling untuk apa? Untuk itu. Biar mengingatkan lagi kepada orang yang ngejaga tuh bukan hanya pemerintah tapi justru warga sendiri. Warga sendiri. Kan yang tahu tetangganya susah, tetangga itu sendiri. Upayakan tetangga itu membantu dulu tetangganya agar dia keluar dari masalahnya. Kalau dia nggak tahu, tetangga tahu ini harus minta tolong ke siapa? Terkan dan itu, di Dinsos. Balik lagi ke Dinsos nanti upayakan, oh ini anak nggak sekolah. Anak usia sekolah tapi dia malah hidup di jalan. Aku mahanya tapi direct sekolah tapi teu mampu. Nggak ngerti itu keluarganya, anaknya udah terlalu banyak. Misalnya anaknya 12 Pak. Hidup semua. Tapi nggak ada yang produktif. Semuanya nggak ada yang sekolah. Orang tuanya juga edukasinya rendah. Itu juga gejolak sosial. Gejolak itu kan. Nah, makanya gimana? Minta tolong sama tetangga. Tetangga bilang ke Dinsos aja. Nanti Dinsos nampung. Oh ini nggak mau sekolah. Usianya segini. Bisa masuk ke sekolah paket. Atau mungkin sekarang ada program strategi nasional punya Pak Presiden adalah sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Itu Dinsos banget Pak. Sosial lagi ya. Sosial lagi. Semakin banyak begitu. Padahal namanya juga sekolah Disdikun. Ya kalau untuk kegiatannya Disdik, tapi karena ini pangsanya adalah desil 1 dan 2. Jadi sosial. Kami yang mengupayakan siswa-siswa. Nah itu bisa dimasukkan ke situ. Jangan-jangan MBG juga sama dinas sosial juga? Kalau MBG di Dinkes Pak, Dinkes. MBG, CKG, Dinkes. CKG, cek kesehatan gratis. MBG, makan bergizi gratis. Ya. Satu lagi yang program strategi nasional stunting itu di Dinas KB. Banhar ya. Banhar. Nah, salah satunya 5 program PSN yang utama tuh 5 kan. Salah satunya adalah SR. Sekolah rakyat. Nah,
kayaknya kalau SR harus dibahas khusus. Ya. Nanti di next Oke. podcast. Persis, ya. Ya, oke, Pak Kadis. Ada titipan pertanyaan boleh? Siap. Kan banyak ibu-ibu bekerja, begitupun suaminya kerja. Permasalahan dinsos bukan kalau misalkan anaknya karena orang tua kerja, ayah kerja, ibu kerja, jadi ada semacam yang mengurus anak gitu. Apa sih? Daycare gitu, Pak. Oh, Itu ada nggak relevansi kaitan dengan dinsos? iya. Jadi ini menekankan lagi ke ke Kang Dani bahwa urusan dinsos banyak. Dinsos lagi ya. Jadi dinsos itu harus menjaga agar orang tuanya tetap bekerja. Kenapa? Coba tetap bekerja karena untuk menyangga ekonomi. Kan tiga tujuan utama dinsos. Yang satu, mengurangi pengeluaran masyarakat. Ya. Contohnya mengurangi itu berarti dia nggak usah ngurusin BPJS lah, disupport aja sama pemerintah. Kalau dia tidak mampu, jadi dia nggak jangan nambah lagi beban hidupnya gitu. Bisa pakai UHC kalau Kota Bandung, kalau di luar PBI. Yang kedua, meningkatkan pendapatan ekonominya. Jadi nu kamari gaji namung kenging sasasi 200.000 engke jadi naik, diberdayakan sama dinsos. Nah yang ketiga, menyisir kantong-kantong kemiskinan. Nah yang tadi Kang Dani sebutkan mengenai daycare itu adalah yang dua tadi. Nggak boleh jatuh miskin. Yang keduanya adalah meningkatkan pendapatannya. Jadi biarkan ibu bapaknya bekerja, anaknya dititipin. Kalau anaknya dirawat, kasuistiknya misalnya, mohon maaf, anaknya misalnya dengan gangguan tertentu, disabilitas atau kebutuhan khusus, sehingga kena ditungkulan tak ku ibu nate. Ibunya kan habis waktunya. Betul. Malah nggak bekerja. Jadi makin sengsara. Jadi biarkan ibu bekerja, anak titipin. Nah ini diatur juga dalam Permesosnya ada, dan kami akan kembangkan ini Kang Dani agar si daycare istilahnya ya, ini bisa berjalan. Nanti kita akan bikin daycare itu polanya dua. Satu mungkin yang stay di kantor dinsos misalnya sebagai contoh. Satu lagi yang di masyarakat. Tapi ada syaratnya. Daycare-nya harus berizin. Nah, dinsos selaku pengampunya yang mengatur itu. Jadi nanti ya, untuk yang mengusulkan pengen ada daycare, dinsos harus hadir di situ. Dilihat perizinannya biar sesuai dengan SPO dan spesifikasi. Ya, Pak Kadis, terkait tadi yang tadi pertanyaan itu, mungkin ada kekhawatiran ya tentang anak jadi kurang perhatian, sehingga khawatir ya jadi urusan dinsos lagi kan nantinya. Iya, betul. Nah, seperti itulah kalau misalkan kekhawatiran masyarakat pun ada yang care juga terhadap sampai ada menilik khawatir nih anak jadi salah asuh seperti itu. Nah, arah perhatian dinsos sendiri gimana nih? Ya, memang jadi akhirnya jadi pilihan begitu. Tetapi kalau itu tidak ditempuh, ekonomi nggak akan bangkit. Ya. Jadi kan bukan berarti juga anak di daycare itu jadi kehilangan hak asuh, tidak. Justru itu membantu orang tua. Orang tuanya justru mesti nanti akan mengatur sendiri seberapa lama si anak itu pantasnya dititipkan. Dan rasanya pekerjaan itu nggak akan ada yang 24 jam juga ya Kang Dani. Mungkin dia hanya setengah hari, tapi minimal dia bisa mendapatkan uang untuk hari itu aja. Untuk hari itu aja gitu ya. Nah kebanyakan sih bukan dua-duanya bekerja, kebanyakan itu yang justru tinggal single parents gitu. Entah ibunya aja atau ayahnya saja, dia harus bekerja supaya dapat uang, tapi ini anak jadi tantangan gitulah ya, bukan jadi kendala. Atau jadi tantangan gimana ya. Nah kalau kita tawarkan itu dan masyarakat juga ada tersedia, itu akan sangat membantu, perekonomian akan tumbuh. Dia akan menghidupi dulu keluarganya sendiri gitu. Nah jadi anak juga akan lebih justru nggak akan salah asuh ya, karena justru akan diasuh dengan SOP yang benar. Karena nanti yang menjadi pengasuh atau wali asuh di tempat-tempat daycare itu harus sesuai standar. Harus dilatih. Berarti dinsos lagi yang membuat standar itu. Dinsos lagi mohon, tapi ini nggak apa-apa sih. Jadi artinya justru enak kita mengatur ini sehingga kalau masyarakat atau komunitasnya nurut dan rapi, ini akan berjalan dengan apa ya? Udah kebayang lah rapi itu semua tuh ya.
Ada daycare misalnya di versi-versi di level-level kecamatan, kewilayahan. Asal daycare-nya itu benar, orang akan percaya kan nitipin di situ. Ya. Nah, ya tapi kan ini kan tentunya perlu effort, Pak. Dinsos ada program memang ke arah sana? Ya, ada. Kita sekarang sedang membangun itu eh, agar tadi tujuan yang kedua ya, meningkatkan perekonomian seseorang, warga, sehingga dia bisa, istilah sosialnya adalah graduasi. Dia bisa lulus dari kemiskinannya. Naik lah gitu ya, secara level Ya. peningkatannya. Yang lebih bagus kalau misalnya begini, anaknya misalnya usia sekolah, Kang. Ibunya harus bekerja, ayahnya nggak ada. Ibunya kita tingkatkan pemberdayaan sosialnya biar dia mampu untuk bekerja. Anaknya masuk SR, sekolah rakyat, yang sifatnya boarding. Nggak pulang-pulang lama, jadi jongjon anaknya boarding, ibunya jongjon. Ya. Jadi ibunya bisa menghidupi keluarganya dan di situ akan terlihat bahwa pemutusan rantai kemiskinannya terlihat. Anak nggak akan mungkin terus miskin karena lulus SMA dia pasti akan bekerja. Ibunya terus bisa ini, jadi putus. Pak Kadis, jadi saya teringat tadi Pak Kadis menyebutkan soal sekolah nih. Kami dekat dengan dinas pendidikan. Kita pernah lihat ada 3 dinas central, Pak. Disdik, Dinsos, Disduk Capil. Nah itu peran Dinsos tuh. Waktu kemarin, ya, itu terkait apa itu data? Data terkait itu di luar SR, itu data SPMB ya. SPMB. SPMB ya, ternyata peran Dinsos maksudnya. Untuk itu ikut andil juga. Ikut andil karena kami pegang datanya data kemiskinan. Kan di pendidikan ada prioritas ya, mana calon-calon siswa yang harus diprioritaskan karena status kemiskinannya. Nah, dari mana Disdik punya data itu? Di kami. Melalui DTSen tersebut. Jadi kependudukannya oleh Disduk Capil, peringkat kemiskinannya dari Dinsos, Disdik sebagai core pelaksana LO. Berarti masyarakat tidak akan mungkin neko-neko lah karena basic data ada di Dinsos. Pas. Dan itu mah sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi di lapangan. Jadi Dinsos aman kemarin ya di Bandung ya. Karena datanya udah akurat. Datanya udah ada ya. Udah akurat. Kita sempat monitor Pak di depan ada 3 dinas nih. Iya. Disdik itu sendiri ada Dinsos sama Disduk Capil. Kan memastikan dulu itu teh warga Kota Bandung sanes di Disduk nama. Aktena laras henteu kan gitu ya. Runutan rantai keluarganya betul enggak ini anak sama orang tuanya. Di kami untuk rantai kemiskinan masukkan dalam pendesilan. Oke, jadi sudah tertangkap oleh Pak Kadis sendiri jawab bahwa ini ternyata intelijen lagi sebetulnya. Intelijen lagi. Dinsos itu ya. Tak bisa berbohong lah ke Dinsos itu ya. Harus transparansi. Siap. Baik Pak Kadis. Pak Kadis ada mungkin yang mau disampaikan lagi terhadap program-program Pak Kadis nih. Start to go to the next, for the next lah gitu ya. Di Dinsos sekarang ini nih, yang dikomandoi oleh Bapak sekarang. Iya. Ya karena begitu banyaknya persoalan sosial gitu ya di Kota Bandung. Jadi saya juga para kabid dan jajaran di Dinsos itu jadi bukan terpancingnya, jadi tersemangati begitu untuk membuat sebuah inovasi. Jadi memang kalau bekerja sosial mah kita harus punya jiwa sosial. Jiwanya itu harus punya jiwa pelayan, harus punya jiwa siap membantu. Nah dengan begitu nanti si inovasi itu muncul. Nah salah satunya adalah ya tadi daycare itu ya, salah satu inovasi juga di tahun depan kita mau mulai sekarang agar orang-orang atau warga yang mungkin terkendala dengan anaknya, ibunya tetap bisa bekerja. Anaknya akan kita upayakan bisa titip di daycare atau kita upayakan masuk ke mana itu teh sekolah rakyat misalnya. Lalu inovasi lainnya adalah dalam ini kebetulan di bidangnya Pak Irfannya dalam hal rehabilitasi sosial, kita akan lakukan secara teknis pelaksanaannya dengan cara yang lebih humanis. ODGJ aja kami urusin betul-betul dengan cara yang manusiawi. Ya, apalagi yang non itu kita harus rangkul semua sama dengan cara memanusiakan mereka dengan cara yang jangan sampai nanti itu tugas satunya Dinkes sanes, Dinsos sanes, Satpol PP sanes. Jadi jangan
Pak nggak mau di lapangan teh, raih dulu sama kita, nanti baru di dinsosnya kita pilah ini dinas siapa. Sama seperti tadi sebagai pembuka layanan aduan untuk di sanes nu ieu Berarti ada orang ahli juga masalah ODGJ ya, penanganan terhadap ODGJ. ya, karena kami juga punya rumah singgah, Pak, punya UPT rumah singgah. Kami juga merawat beberapa ODGJ. Kita punya 8 tenaga perawat, nakes. Kami juga latih perawat itu karena perawat ODGJ mah benten. Ya. Karena dia harus punya kemampuan caregiver. Kalau mereka melawan dia tahu cara ini. Termasuk rasa sabarnya itu. Aduh itu betul. Supaya nanti ya tadi kembali bisa. Baik, Pak Kadis, barangkali untuk pesan-pesan lainnya silahkan langsung disampaikan untuk seluruh warga dan atau yang keterkaitan dengan masalah sosial yang tentunya banyak sekali beragam. Silakan Pak Kadis. Ya baik, untuk para warga Kota Bandung di acara podcast Basa-Basi ini, yang pertama tuh nuhun sudah difasilitasi ini, jadi kita Dinsos bisa memberikan banyak tadi ya wawaran gitu atau sedikit gambaran kepada masyarakat Kota Bandung bahwa gini loh kondisi sosial di Kota Bandung. Begitu kompleksnya Kota Bandung karena memang resiko sebuah kota metropolitan gitu ya, yang tadi disebut seperti daya tariknya banyak, pasti banyak permasalahannya. Nah dengan permasalahan itu nggak mungkin dikerjakan oleh Dinsos sendiri atau Disdik atau dinas-dinas terkait sendiri. Jadi perlu sama-sama bahu-membahu dengan warga masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Minimal dengan memberitahukan kepada kami permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga kami nanti bisa melakukan tindakan selanjutnya untuk menangani permasalahan masalah tersebut. Terkait khusus PPKS, karena tadi jumlahnya begitu banyak dan menjamurnya di Kota Bandung, saran untuk para warga Kota Bandung, memberi kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Jangan memberikan di jalan, karena itu tidak akan mendidik dan tidak akan membuat orang itu keluar dari kemiskinan. Justru akan menambah kemiskinan banyak orang dan akan menjadi mata pencaharian yang salah. Jadi memberilah di tempat yang benar, tempat yang ditentukan, jangan memberi di jalan. Mudah-mudahan dengan semua kerjasama ini, PPKS akan semakin berkurang, Kota Bandung akan semakin bersih dari segala macam permasalahan sosial, sehingga harapan kita semua nyaman untuk hidup di Kota Bandung. Tunuhun. Ya. Baik, demikian tadi obrolan di Basa-Basi Buka Suara Bahas Solusi Podcast BWI Kota Bandung bersama Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Bapak Dr. Yorisa Sativa MKes. Dan mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan, comeback, datang kembali untuk bicara di podcast terkait dengan sekolah rakyat. Terima kasih disampaikan untuk Pak Dinsos dan juga yang bersamai ini Pak Kabid, Pak Irfan Alamsyah. Terima kasih juga Neng Reka ya. Terima kasih Neng Reka. Kang Aris. Dan satu lagi nih Kang Aris dari tim Humas Dinsos. Terima kasih. Semoga apa yang tadi disampaikan tersosialisasi, terinformasikan terkait dengan dinas sosial. Ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai-sampai semoga bermanfaat. Amin. Sadaya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.